ada gerakan menarik tabungan dari bank negara karena mereka khawatir dana mereka akan dikelola oleh Danantara. Mereka belum trust dengan pengelolaan Danantara, karena itu lebih bagus ditarik aja. Kita hanya fokus kepada dividen atau hasil keuntungan dari net income yang nantinya dibagikan kepada pemegang saham publik dan juga kepada Danantara sebagai pemegang saham pengendali. Udah, kita kelola aja itu. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi di Real Talk with Uni Lubis. Kali ini dengan isu yang sedang nggak bisa dibilang hangat sih, panas ya. Dan narasumbernya adalah Pandu Syahrir yang baru diumumkan pada hari Senin kemarin di Istana peluncuran Danantara, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia sebagai Chief Investment Officer. Danantara ini salah satu isu yang diprotes dalam demo Indonesia Gelap, hashtagnya, satu dari 13 isu yang diusung oleh mahasiswa dan civil society. Karena banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab ya. Nah, saya akan nanya soal itu. Tapi gini dulu, terima kasih Pandu sudah memberikan waktu untuk IDN Times ya. Pasti udah tahu saya akan nanyain apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting dari netizen dan warga. Tetapi saya mau mulai dari yang soal keluarga dulu. Saya lihat pada akhirnya, kalau nggak salah kemarin ya, di akun Instagramnya Pandu Syahrir, Anda memposting cerita tentang keluarga bahwa cicitnya berarti ya, cicitnya. Jadi jatuhnya berarti cicitnya. Ya, betul, grand uncle. Grand uncle-nya itu adalah Sultan Syahrir. Kita semuanya tahu itu adalah salah satu dari bapak bangsa ya, dengan Bung Karno dan Pak Hatta. Tapi juga ayahnya adalah ekonom top pada masanya, almarhum Dr. Syahrir. Atau saya ini kan wartawan tua ya, maksudnya kayak udah 35 tahun yang lalu. Dan tugas saya setahun pertama jadi wartawan adalah setiap hari Senin mewawancarai almarhum Bang Ciil, kita manggilnya. Karena Bang Ciil itu kita pakai tape aja 15 menit, langsung Bang Ciil ngomong dengan sangat runut. Tugas saya mentranskrip, diedit oleh redaktur di Warta Ekonomi, lalu muncul itu sebagai kolom mingguan catatan ekonomi Dr. Syahrir. Dan saya ingat gimana Dr. Syahrir dan ibunya Pandu, Ibu Kartini Syahrir, itu selalu aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, pro-demokrasi. Aku ingat banget berdua, saya nggak tahu kamu waktu itu ikut apa enggak, demo bersama mahasiswa di Mei 98 ya. Lagi di luar negeri. Waktu itu? Lagi sekolah. Sebenarnya Pandu lagi sekolah ya. Ayah sama. Ayah ditembakin. Iya, jadi. Nah, jadi ini anaknya aktivis. Dan saya tuh kok yakin bahwa kalau Bang Ciil masih hidup, Bang Ciil tuh akan ada bersama demo mahasiswa 22 Agustus. Yang peringatan darurat Garuda Biru ya. Nah, tetapi selama ini selalu apalagi di kontroversinya di Danantara itu karena apa? Karena keponakannya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Om saya. Omnya ya kan? Dianggap, karena apalagi ada kalimat Pak Luhut tuh, pengelola Danantara tuh nggak akan ada konflik of interest. Lalu netizen bilang nggak ada apaan. Itu ponakannya jadi CIO. Nah, kita mulai dengan, aku pengen cerita apa yang paling Pandu ingat dan menginspirasi untuk kehidupan termasuk sekarang dari ayah deh. Aku rasa kan kalau sama ayah kan masih berinteraksi. Saya grow up-nya sama ayah sebelum ayah meninggal tahun 2008. Tapi ya saya kenalnya sebagai seorang ayah, jarang sebagai seorang profesional. Yang saya ingat memang yang paling itu ketika ayah Mei 98. Saya lagi di Chicago, University of Chicago, terus ditelepon malam-malam waktunya Jakarta pagi, ayah hilang, ditembakin. Wah, shock saya kan, ini kemana ayah tuh?
Walaupun habis itu malamnya ketemu dia sama Muhammad Chatib Basri pada saat itu di GOT. Habis dari GOT berhasil kabur. Di situ saya bilang, apa yang terjadi di Indonesia ini? Gini-gini, ayahku kenapa sangat lantang, tapi juga kadang-kadang, ya I understand, ayahku adalah ayahku. Jadi saya ingat ayah saya. Habis itu waktu saya balik pun 2001, nih aku ingat juga nih, Kak Uni, jangan tante, nanti bingung akhirnya. Itu ayah tuh pernah ngomong karena dia bikin partai namanya Partai Indonesia Baru. Terus saya kan sebagai anak pada saat itu baru mulai kerja di Amerika juga, di New York, di Lehman Brothers. Waktu itu saya nanya, lah uang mau kemana partai politik? Uang, dan saya sama adik saya pernah nanya, ini bagaimana soal warisan? Warisan lah, jujur aja ngomong warisan gimana? Dia bilang ke saya, agak setengah teriak, uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Aku bakar uangku, itu adalah urusanku, aku udah kasih kamu kail. Tinggal silakan kamu cari ikannya sendiri. Di situ gue sadar, bos, gue harus kerja keras. Jadi disitulah aku mulai umur 21, kerja, jadi investment banker, sampai umur 30 kerja private equity, baru ditarik, ayah saya meninggal in between that process. Jadi saya bilang, udah saya menetap di Amerika, kerja aja, doing very well. Tiba-tiba suatu hari umur 30, ada seorang paman saya datang ke kantor saya nih, saya persingkat aja ceritanya. Dia ngomong ke bos saya, Pandu akan meninggalkan kamu dan pindah ke Indonesia. Ini paman Pak Luhut nih? Pak Luhut. Ini ibunya nama saya setuju. Saya kan kaget, saya nggak pernah kerja sama om saya. Ini orang kan juga, aduh agak galak-galak dikit kan, bilang, ya, oke. Terus aku pindah, ya ini hebatnya om saya. Saya pindah nggak pernah ngomongin gaji. Ya, rupanya gajinya 1/10 yang dibayar saya di Amerika. Dia bilang, here I learn how to negotiate and not negotiate dengan darah sendiri. Dan di situ saya juga ingat, om saya bilang, aku tuh sebelum hire kamu udah cek 3 orang. Satu dia sebut waktu itu Pak Tom Lembong. Yang kedua dia sempat sebut Patrick Waluyo, 2010 nih. Terus ada lagi orang ketiga disebut, ya semuanya pada saat itu udah punya private equity, bisnis mulai lagi keren-kerennya. Hah, masa saudara sendiri lo cek and recheck? Tapi itulah om saya, ya itulah cerita awal saya bangun perusahaan yang namanya TBS. Tapi memang awal karir hidup saya tuh saya belajar dari seorang Syahrir, ya orang yang berapi-api. Actually very friendly. Banyak banget temannya, dan temannya tuh benar-benar hardcore soal beliau. Tapi kepada seorang anak bisa dibilang both can be loving tapi juga very tough. Dia bilang at the end, hidupmu adalah hidupmu. Dari awal dia ngomong, warisannya udah dikasih. Apa? Ya kamu tuh uang sekolah, college. Udah, that's it. Setelah itu kamu mau S2 bayar sendiri. Jadi ya saya waktu S2 Stanford bayar sendiri, alhamdulillah bisa. Habis itu kerja, makanya saya bilang udah mungkin saya kerja di Amerika aja karena orang bisa menghargai kerjaan saya. Ya udahlah, habis itu hidup saya sangat berubah setelah balik ke Indonesia akhir 2010. Dan benar, Bang Syahrir itu, Bang Ciil itu sama ibunya sebetulnya sama-sama couple yang suka banget ngumpulin orang-orang di rumah karena doyan makan enak. Dan salah satu yang selalu ada itu namanya sop kaki kambing endai. Betul. Always, ya kan? Dan ketika wawancara dengan Bang Ciil juga dan kumpul-kumpul di rumah, disitulah saya berkenalan sama namanya yang kalian mungkin sekarang ngetop banget kenal. Namanya Rocky Gerung. Om Rocky. Di Yayasan Padi Kapas ya. Jadi ini menarik ini, memang keluarga ini jadi posisi Rocky selama 10 tahun ini bagaimana. Tapi dia dekat sekali dulu bahkan bersama-sama sama Bang Ciil ya di Yayasan Padi Kapas ya. Ini buat teman-teman milenial yang mungkin belum tahu situasi pada saat itu. Nah, tapi fast forward kemudian Pandu ini dikenal sebagai anak muda, pengusaha muda yang dekat dengan, kalau kata anak zaman sekarang, dekat dengan oligarki. Terutama sejak Presiden Jokowi. Katanya banyak mendapatkan kemudahan apa segala macam, apalagi karena jadi keponakannya Pak Luhut yang dianggap sebagai wah luar biasa lah, mungkin 30 posisi Pak Luhut itu selama Presiden Jokowi ya. Gimana kamu melihat itu?
Jadi kalau saya ngelihat tuh punya kedekatan atau punya akses, saya nggak bakal munafik. Saya banyak berterima kasih sama Tuhan. Bisa dibilang lahir bener lah. Saya punya ayah saya almarhum, ibu saya sekarang. Pak Luhut juga menambah dinamika yang baru juga. Karena saya tadi bilang 2010, and at the time juga saya pertama kali kenalan Pak Jokowi itu tahun 2011. Dulu pertama kali saya kenal seorang Pak Jokowi, waktu itu kalau saya salah Pak Luhut punya JV bareng, bikin perusahaan mebel. I'm like, what is this mebel company, right? Saya belajar aja, and at the time nobody knows siapa Pak Jokowi. Emang risingnya waktu dia memenangkan Gubernur Jakarta, dan kemudian tiba-tiba mencalonkan diri menjadi presiden. Dan saya ingat itu kalau Pak Luhutnya bilang, yang pertama ini bisa jadi gubernur, Nduk. Masa? Terus setahun kemudian ini bisa jadi presiden, tuh. Ya udah kita all out aja itu. Tapi kan lawannya also in a way your best frenemies in a way kan. Oh, ya Om Prabowo pada saat itu ya saya manggilnya beliau begitu kan karena ya kebetulan udah kenal lama secara keluarga juga, which is and my late father used to work juga kepada Profesor Sumitro. So you know Indonesia is small, banyak sekali interaksi seperti ini, makanya ya, it's interesting lah buat saya. Nah, 2013, 2014 lah bisa dibilang sampai sekarang, saya makanya menjadi sangat realize apapun yang saya lakukan 10 tahun yang lalu pasti akan reflect every 10 years. Saya juga make a conscious decision pada saat itu, saya nggak mau terlalu banyak bisnis SDA, sumber daya alam. Dan itu namanya batu bara, coal mine, coal power plant. Saya malah pengen banyak fokus sumber daya manusia. Jadi my first hit sebenarnya waktu itu saya nginvest sama Nadim, perusahaan kecil-kecilan, ide dia bikin bisnis sosial namanya Gojek. Tapi my real big hit adalah nginvest ke teman sekolah saya namanya Forrest Lee, bikin perusahaan gaming namanya Garena. Garena itu akhirnya membuat namanya Shopee. Saya menjadi chairman pertama di situ, pegawai nomor 88. Bayangin 88. Sekarang waktu saya keluar dari C, waktu itu went public 2017, kita berhasil bangun dari 88 karyawan global ya. Di Indonesia paling hanya 15 orang. Di Indonesia sendiri menjadi 20.000. Sedangkan dunia global almost 60,000 pada saat itu. Jadi ya saya bangga karena itu kan nggak banyak intervensi politik. Bikin Shopee, bikin main gaming Garena. That's really yang banyak berkah buat saya. Ya, tapi ya dari situ ya saya membuat perusahaan investasi, et cetera. Ada lagi perusahaan-perusahaan teknologi lain yang saya juga ikut berinvestasi. Ya orang muda kenalnya saya karena investasi. Tapi kalau orang ngomong ya mungkin karena dia dekat dengan Luhut, dapat dengan itu. Tapi ya jawaban saya simple, nggak ada kan yang Garena kan nothing to do dengan Pak Luhut kan? Ya, nggak ada sama sekali. Malah di situ saya harus choose. Jadi between 2016 sampai 2021 saya hanya boleh di satu perusahaan tech yang besar, yaitu hanya Garena yang akhirnya mempunyai Shopee, Cbank dan seterusnya pada saat itu. Warnanya juga pas. Orange. Dulu saya pakai orange terus gitu. Jadi makanya jadi ya, orang mau ngomong apa ya I cannot prevent itu antara lain pengalaman track record investmentnya yang mungkin yang gede dulu. Hanya banyak ngurusin gaming sama e-commerce. Setelah saya keluar dari C tahun 2021 because I decided it's time, udah sangat besar, kan saya pindah akhirnya menjadi komut di GoPay. Ya udah, dan saya emang lebih banyak fokus ke perusahaan investment saya. Ya udah, saya fokus ke sana. Dalam karir yang itu, apakah Pandu pernah mengalami investasi yang gagal? Sering. Bermasalah? Kalau bermasalah enggak, tapi kalau gagal pasti sering karena kan banyak sekali investasi di venture capital. Dan itu memang high risk, high return. Tapi alhamdulillah di sektor energi ataupun misalnya kayak di TBS, most of them work. Berjalan. Kita waktu itu membeli Python 2017, berhasil jual 2021. Profitnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan pindahin ke renewable energy. Jadi kita sekarang banyak fokus dulu, saya udah meninggalkan TPS hari Senin, kepada renewable energy, EV yang joint venture dengan Goto, dan juga waste management. Malah boleh saya bilang TBS ini makin lama kita akan menjadi perusahaan regional. Kita membeli waste management terbesar di Singapura bernama Samwaste. Ya, kita sekarang arahnya sekarang keluar negeri. Satu lagi sebelum kita ke Danantara, kontroversi yang melingkupi Pandu Sarir ini adalah soal investasi, soal Goto. Goto Ya.
Go far, go together. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Saya nggak tahu, went public. Oh, saya rasa Tapi kemudian ada isu harganya juga karena harga turun di anjlok. mana semua pada anjlok juga. Ya. Memang waktu itu sempat naik ke harga 300 terus turun ke 50, sekarang udah pelan-pelan udah naik ke 85, 86, dan ya insya Allah bisa lebih tinggi lagi. Memang ada riset valuasi di perusahaan-perusahaan e-commerce secara garis besar. Ini tidak unik kepada Goto, terjadi juga kalau Anda lihat peak-nya 380, sempat turun ke 30, malah lebih besar lagi, 90% penurunannya. Sekarang udah balik ke 100 plus ya kan. Balik juga ke Grab, itu juga sama, sempat naik ke 20-an, sekarang di harga $5. So ini bukan unik, dan memang Goto itu comparable-nya dunia. Banyak investornya, global investor, dan ini memang resetting, tapi sekarang udah mulai balik lagi karena even Goto pun sekarang udah perusahaan yang profitable. Saya juga bangga ngeliat Goto sekarang di bawah pimpinannya Pak Patrick Waluyo sudah menjadi perusahaan yang jauh lebih kokoh. Oke. Nah, Danantara ini adalah perusahaan atau institusi pertama yang secara resmi Pandu menjadi bagian dari pemerintah ya, sebuah proyek besar pemerintah ya, sebelumnya. Boleh tahu nggak kapan persisnya dan siapa yang mengontak Pandu untuk bergabung dengan Danantara? Oh, yang mengontak? Bukan mengontak, saya waktu itu diperintah Pak Seskap untuk ketemu, diminta Pak Seskap bisa nggak ketemu Pak Presiden. Ini 10 minggu yang lalu, Bu. Kak. Habis itu saya datang, saya kira saya ditawarin suatu pekerjaan. Rupanya yang ditawarin adalah urusan Danantara. Nah, yang menarik, saya nanya ke Presiden, what is Danantara? Dia kaget, kok kamu nggak tahu? Saya pengen dengar langsung dari beliau. Dia bilang, saya ingin membuat semacam sovereign fund yang bisa menjadi agent untuk growth Indonesia ke depan. We have to make it sangat profesional, we have to make it internasional, dan sesuatu yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Aku agak kaget, terus dia kasih tahu idenya, konsolidasi, segala. Pak, soal politiknya gimana? I said, my problem. Saya akan handle, your job, build the best company yang kamu bisa. Saya sempat bilang juga, Pak, saya belum pernah melakukan hal seperti ini. I can only try my best, Pak. If you're offering, I can only try my best. Dengan kemampuan saya, pengetahuan saya, ya that's all I can give you. Wah, saya tanya juga, KPI-nya apa, Pak? IRR dan risk management. Saya kaget, saya belum pernah ada presiden ngomong IRR atau return, ya kan? Tapi kan dia pengusaha. Tapi ya, buat saya sebagai seorang kepala negara, saya agak kaget. Rupanya pemikirannya seperti itu. Ya saya waktu ditanya apakah Anda bersedia, ya saya langsung jawab siap Pak. With all the risk yang most likely bakal ada, all the scrutiny yang mungkin pasti ada, saya anggap ini niat yang luar biasa baiknya. Itu aja sih Kak. Waktu itu tapi Pandu belum tahu ya bahwa CEO-nya akan Pak Rosan, Waktu itu saya Pak Doni bekerja, CEO nggak ada, ya. saya nggak tahu sama Jadi sekali. baru dipanggil hanya sebagai Pandu dan sudah dikasih tahu akan handle CIO. Betul. Nggak ada waktu itu dipanggilnya sebagai Chief Operating Officer. Oh, oke. Presiden Oh iya, atau sebelumnya Chief Operating Officer. sempat beredar Terus Pandu akhirnya saya Sarir. ketemu dengan Pak Mulyaman, Pak Kaharudin Jenot, terus ada menteri-menteri lain, ya pada saat itu baru mulai tuh, 10 minggu. Ya, waktu itu kita ada berbagai macam iterasi, ya saya fokus apa yang saya ngerti. Ya pada saat itu memang apakah kita akan melalui PP, jadi tata negara. Jadi selama 10 minggu terakhir saya banyak belajar malah soal tata negara dulu. Jadi bisa saya jelasin juga Kak, pertama tuh actually forming the institution first. Dari niatnya udah ada, ya kita form the institution. Saya baru sadar juga, oh rupanya ada undang-undang. Dari undang-undang ada PP. PP mungkin bukan satu, ada beberapa PP. Dari PP ada Kepres, dari Kepres seterusnya. Jadi memang pembentukan Danantara ini adalah proses politik. Nah dari situ bagaimana transisi dari proses politik menjadi korporasi. Nah ini challenge berikutnya, we're going to the next step sekarang Kak. Nah kemudian sudah diumumkan beberapa Pemret, saya termasuk dari 35 Pemret yang hari Sabtu diundang Presiden, sudah mendapatkan langsung pengumuman resmi versi soft launching, launchingnya kan dapat preview, dapat preview apa namanya susunan organisasi, langsung di situ Presiden mengatakan CEO-nya Pak Rosan, COO-nya Pak Doni, CIO-nya Pak Pandu Sarir,
Kemudian Dewan Pengawasnya ketuanya Pak Erick Thohir, wakil ketuanya Pak Mulyaman Hadad. Di Dewan Penasehat, Presiden SBY, Presiden Jokowi, saya sudah meminta Presiden Megawati, tetapi belum dapat jawaban karena ini adalah memang kotaknya untuk penasehat ya. Lalu kan ya kalau dari segi pengawasan kan terus di bawahnya ada komite pengawasan, akuntabilitas, audit komite banyak banget, oversight-nya banyak banget ya. Nah, ketika itu diumumkan hari Senin. Nama yang muncul kemudian di Dewan Pengawas juga adalah Tony Blair. Itu dia beneran di Dewan Pengawas atau apa? Dewan Pengawasnya orang Indonesia. Itu kalau misalnya nyebut nama-nama seperti tadi itu, kita memang sekarang membuat semacam konsep namanya International Board of Advisor yang nantinya akan ada di leher BOD. BOD ya. Fungsi mereka adalah untuk memberi advice secara global. Di sini ya, di atas sini ya, nanti di bawah presiden ya. Ya lebih kepada fungsi lehernya lebih ke BOD-nya. Fungsi mereka adalah pertama memberi advice garis besar apa yang sedang terjadi di dunia. Kedua, tren baik politik dan tren ekonomi yang bisa efek ke Indonesia seperti apa. Dan juga untuk memberi impartial view. What is going on? Kami semua memerlukan impartial view. Karena kadang-kadang kita sangat fokus ke urusan domestik, kita kadang-kadang lupa the rest of the world is doing something. Di situ saya juga perlu akses yang bagus sekali. Saya pengen tahu what are the global leaders thinking tentang situasi yang sedang ada untuk diri mereka juga, gitu loh. Nah ini penting sih karena at the end Danantara pun menjadi salah satu sovereign fund terbesar di dunia. Top 10 malah langsung, dan ini bayi yang udah sangat besar, so we have to grow this baby well gitu loh. Jadi makanya saya perlu masukan dari kiri kanan to make sure bayi ini sehat, bertambah besar, baik, dan bisa nantinya menjadi institusi yang sangat kuat. Ya, karena kritik dari publik adalah Tony Blair sebelumnya dewas di IKN. Pikiran publik itu kan kalau orang seperti Tony Blair itu berarti diharapkan juga untuk bisa mendatangkan investasi. Tapi kan ternyata enggak ada. Saya berbeda pendapat karena tergantung. At the end, membawa investasi adalah kita yang menjalankan. Siapapun itu yang disebut-sebut namanya, tadi ada yang sempat menyebut nama Ray Dalio. Itu juga nanti ada di yang internasional itu ya? Saya udah berapa kali, 6 kali berbincang dengan Ray the last year and a half tentang ini, juga masukan beliau tentang sovereign fund. Jadi banyak sekali masukan dia secara how do you compose investment philosophy, investment program, dan kebetulan memang beliau sangat berpengalaman dalam soal itu. Jadi ya saya banyak dapat masukan lah, banyak belajar, karena saya seperti tadi yang awal saya bilang, saya kan juga have never done anything of this scale. Jadi saya perlu banyak belajar, tapi saya yakin Ray Dalio sih kalau ngelihat track record-nya, dia co-chair dari Bridgewater one of the biggest associate miliknya, hedge fund the biggest ya. Jadi dalam konteks investment itu dia sangat dikenal ya, sangat dikenal. Dia juga salah satu yang ngasih materi di Retreat Hambalang, saya lihat di daftarnya ya. Nah, tapi yang Tony Blair ini. Nah, tapi kalau Dewan Pengawas itu beneran cuma Erick Thohir, Mulyaman, lalu Ibu Sri Mulyani? Betul, Ibu Sri Mulyani dan sebagai Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan bisa aja Presiden menambah. Oke. And I think itu adalah prerogatif Presiden. Oke. Sekarang langsung kita masuk. Ketika diumumkan ada Jokowi, ada Pak SBY, ada Erick Thohir, ada Mulyaman, ada Rosan, Pandu, Doni. Padahal Danantara ini kan juga ada narasi bahwa ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan aset BUMN yang selama ini, bahkan waktu bertemu dengan kami Pak Presiden juga bilang BUMN tuh banyak yang nggak beresnya lah, apa segala macam. Dia sebutlah beberapa BUMN dia bahas. Tapi kemudian nama yang ada di situ adalah nama-nama yang selama ini berkaitan juga dengan BUMN, ya, ngurusin BUMN juga, sehingga loh katanya mau mengoptimalkan jadi lebih bagus. Tetapi menggunakan orang-orang yang selama ini sebetulnya udah mengurus BUMN. Ah, ini adalah respons dari publik. Sehingga nggak percaya. Gimana menurut Pandu? Pertama, yang mungkin perlu diperjelas
ya ini tugas kami lah memperjelas ini juga, adalah mengenai revisi Undang-Undang BUMN. Jadi pertama, ya manusia berbobot, tapi kan memang ada jalur-jalur yang nggak bisa dilewati. Revisi Undang-Undang BUMN ini menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena di sini satu adalah penguatan business judgment rule, di mana janganlah diskresi dikriminalisasi. Itu mungkin sangat penting, ya kan? Di mana selama perbuatan itu memang sesuai proper channel, investment memo yang benar, etc., ya sudah harus diperbuatkan. Dan juga memang dalam berinvestasi, ya dari 1000 bisa aja 1 salah. Dan nggak bisa dong itu semua disalahkan. Tapi ada orang juga, saya tahu, publik menanya, oh artinya orang bisa menyalahgunakan, etc. Nah, itu udah ada proses, dan itu ada di dalam undang-undang. Kalau itu hanya untuk menguntungkan pribadi Anda atau ada konflik, ya tetap Anda bisa diproses. Nah, itu satu. Ya, soal audit, ada juga yang nanya soal audit. Ini juga bagus, karena di sini kan kita akan diaudit oleh kantor akuntansi publik. Ya tentu yang terbaik lah yang bisa kita cari untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ini sangat penting. Dan dibilang kalau apakah ada role BPK, etc. Pak Presiden mungkin juga udah share ke kakak kan, bahwa nanti bakal di oversight committee, ketua BPK pun kayaknya akan diajak masuk, ketua BPK, KPK. Jadi they'll be there anyway. Ya, jadi BPKP. publik malah saya rasa should worry less, karena sudah ada di dalam struktur. Terus yang yang penting juga dengan adanya super holding seperti ini, kita bisa punya helicopter view bagaimana aset ini dikonsolidasi, etc. Yang nantinya should be positif. Dan emang tugas utamanya dengan perubahan struktur ini, ya orang yang bekerja bisa lebih optimal. Yang penting kan individunya bisa mengerjakan dengan baik. Jadi sebetulnya Pandu, Bang Rosan, Bang Doni itu tahu persis bagaimana respons dan ekspektasi yang super berat terhadap kesuksesan dari Danantara ini. Ya, amin. Itu jawabannya Kak, karena to be honest saya juga ya bukan setengah surprise, sedikit lebih surprise, karena walaupun ekspektasi saya tinggi, rupanya antusiasme publik sangat tinggi. Dan itu memang tugas kami untuk paling tidak coba to the best of our ability menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, concern publik, dan semuanya. Ya, contoh juga dengan market, pertanyaan market semua, karena saya juga kan semua menunggu bagaimana reaksi market terhadap peluncuran dari Danantara, which is nggak terlalu nggak terlalu nggak langsung yang heboh gitu ya. Saya juga mendengar bahwa sebetulnya pengusaha-pengusaha besar, Taipan juga diundang sebetulnya dalam peluncuran, tapi mereka mostly nggak hadir. Yang saya lihat cuma Pak Franky Wijaya. Pak Franky, ada beberapa lain, ada kok. Pak Antoni Salim, Pak Prayogo sebenarnya nggak hadir. Pak Prayogo anaknya datang. Oh, oke. Multiple generation. Nah, sekarang gini, yang paling dikhawatirkan, karena untuk tahap pertama meskipun nanti Maret itu semuanya masuk BUMN, itu sekarang baru 7, itu adalah yang menyangkut perbankan. Ya, misalnya. Kalau misalnya Danantara menerbitkan bond, apakah itu benar-benar yang membeli? Ya kalau misalnya, apakah nanti misalnya perbankan selama ini kan banyak, yang seperti itu. Bagaimana kaitannya dengan? Jadi gini, yang paling penting kalau kita menggunakan menerbitkan tadi seperti itu harus ada purpose yang jelas. Jadi kita harus mencari proyek yang kan sudah disebut sama Pak Presiden, beberapa proyek strategis yang lagi sedang kita lihat, di mana kita bisa memilih mana yang paling kita fokuskan. Tentu kita bisa saja nerbitin obligasi luar negeri ataupun dalam negeri, yang di mana nanti kita harus lihat reaksi pasarnya, mana keinginannya. Tapi so far yang saya dapat sih entusiasmenya cukup tinggi nih untuk soal obligasi luar negeri. Ini baru saya belum ngomong, banyak sekali market yang udah nawarin. Jadi saya juga menarik nih, kok entusiasme tiba-tiba tinggi dari sisi fixed income-nya, kan? Kalau dari sisi public market tadi Ibu udah ngejelasin sedikit lah, agak mix karena orang juga ada isu soal MSCI yang minggu lalu keluarin, jadi ada technical selling lah di sini. Nah, poinnya buat saya sih, I have to find a good project untuk bisa investasikan. Baru kedua soal pendanaan, tapi I'm less worried soal pendanaan ini. Saya malah ingin bisa kita semua membuktikan di Danantara bisa investasi dengan baik. Itu sih. Artinya nggak akan ada konflik, misalnya penerbitan bond, tapi nanti yang beli bank negara yang notabene bagian dari Danantara, itu nggak akan terjadi. Kalau terjadi nggak terjadi, kalau banknya menganggap itu bagus sekali, biasanya mereka sendiri yang bakal beli. Tapi feeling saya, Bu, kebagian besar saya dari luar negeri, saya akan melihatnya.
Oke. Karena memang banyak yang menawarkan ini semua dari luar negeri. Ya, which is a good thing karena itu kan masih bagian dari investasi ke Indonesia. Oke. Kita menjelaskan Danantara dalam bahasa bayi kepada publik Bahasa ya. bayi. Oke. Sumber investasinya modalnya dari mana? Jadi sumber investasinya nanti bakal berhasil dari dividen atau keuntungan BUMN, perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN per hari ini, semua keuntungan itu dividen dibagi dua. Untuk yang TBK dibagi kepada minority shareholder dan sebagainya kepada pemegang saham kendali, which is Kementerian Keuangan. Dan itu masuk ke kas negara. Ya. Uangnya kemana? Ya tergantung APBN. Sekarang keuntungan itu dialihkan ke Danantara, Danantara akan mengelola uang itu untuk diinvestasikan kembali. Ini mungkin perbedaan yang paling krusial, karena uang ini akan diinvestasikan berbeda dengan dulu di kas negara masuk, di mana itu sebagian besar mungkin buat working capital, tidak ada hitungan lah, ya, buat daily working capital suatu negara. Nah, ketika mau mengembangkan investasi tersebut, ada leverage ya, dengan cara leverage modal dari Danantara, tapi kemudian bisa mengundang Bisa saja. financing dari pihak lain, sehingga bisa gimana mekanismenya yang akan dilakukan? Saya bisa bikin project finance, jadi uangnya hanya di project tertentu. Bisa juga semacam joint venture, di mana nanti ada equity yang masuk bersama partner. Bisa juga pinjaman dari pasar modal, dari sisi bond, untuk masuk ke suatu proyek tertentu. Jadi bisa ada beberapa layer, dan saya rasa sih nanti pasti kakak akan scrutinize juga dengan apa investasi yang kita lakukan. Kan Pandu udah ngasih kisi-kisi nih, mungkin investment pertama dari Danantara ini akan akan boring katanya. Boring, itu betul. What boring. kind of investment yang boring? Karena dari Pak Presiden beliau menyebutkan hilirisasi, of course, karena itu menjadi satu prioritas. Kemudian pembangunan refinery. Kita ini punya sekian puluh refinery yang yang udah tua-tua gitu. Biar bisa masuk oil yang benar. pas. Nah, apakah itu kayak boring juga ya sebenarnya. Enggak juga sih, knowing bahwa hari kita wawancara pada saat ada kasus yang berkaitan dengan Pertamina yang katanya belum jelas, ya nggak, maksudnya concern bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan energi kita secara mandiri dari dalam negeri, itu kan itu menjadi concern. Jadi concernnya kalau kita ngomong itu, I think kalau dari sisi saya sebagai seorang investor, boring is good. Karena boring tuh biasanya cash flow, ada balik modal, payback, jadi ya simple. Saya suka tuh investasi sesuatu yang mungkin sangat simple lah, kayak jelasin konsep, ya jelas-jelas aja, mudah. Jadi kayak tadi soal ketahanan energi, sebenarnya hanya dua, naikin produksi dalam negeri, dan juga bisa mengelola dalam negeri. Jadi import kita kecilin over time. Ya itu aja sih, sesimpel itu. Seharusnya returnnya bagus. Kenapa? Karena saya ada savings, dan juga payback dari proyek itu tersendiri. Tugas saya adalah gimana make sure ngurangin cost untuk dari sisi pembangunan, cost of capitalnya. Tapi saya juga harus partneran sama orang yang benar-benar mengerti bagaimana mengelola itu. Bisa saja Pertamina, bisa juga dengan perusahaan internasional yang sering melakukan itu, partneran. Ya udah, simple itu sih Kak. Memang the complexity is in doing it. Tapi saya coba menjelaskan konsepnya semudah mungkin. Dari kita juga publik juga sulit untuk mengakses undang-undang BUMN itu. I don't know why ya. Tapi kemudian kita mendapat dari berbagai sumber, kita belum tahu apakah itu beneran resmi itu atau tidak. Tetapi kan di situ disebut ada holding investasi, ada holding operasional. Ini maksudnya holding investasi, holding operasional, ada holding investasi juga kan? Itu gimana tuh? Jadi gini, holding operasi tugasnya adalah mengoptimalkan aset-aset yang ada di bawah. Kalau saya ngomongnya total shareholder return. Jadi fokus untuk bisa makin lebih efisien, makin besar, bisa membayar dividen lebih besar lagi nanti ke depan. Simple ya. Tugasnya investasi adalah menginvestasikan dengan baik hasil dividen tersebut yang bisa nanti menghasilkan return yang baik dan juga bisa menambah lapangan kerja. Saya nambahin itu. Risknya untuk dua-duanya agak beda. Jadi kita nggak bisa gabungin. Orang operasi mempunyai risk yang berbeda dengan orang investasi. Jadi itu makanya kita dibagi dua. Jadi actually it was a simple and elegant solution yang disampaikan di Undang-Undang BUMN. Kalau saya nggak salah nih, saya ambil kedip-kedip ke situ, seharusnya 2-3 hari yang lalu udah keluar
Donor D Plus. Jadi kalau misalnya pergi ke website harusnya ada, ataupun website lawyer seharusnya udah mulai di translate dengan baik. Ini mungkin baru, sorry kalau misalnya teman-teman belum bisa, seharusnya sih udah keluar semua hari ini. Nah, jadi kan itu kan CEO, COO, CIO. Nah, si dua holding ini ada di mana? Jadi, sebenarnya ada 3 di sini di level BPI dan Antara. Oke. Tapi sebenarnya kita merangkap nanti ke bawah. Oh, oke. Tugasnya CEO di investasi. Pak Doni nanti CEO. Jadi itu bentuknya badan hukum kan? Badan hukum sendiri ya. Nah, terus kepada BUMN yang jadi nantinya semua akan bergabung di bawah holding operasi. Oh, oke. Investasi is just investasi. Oke. Nah, kan saham Merah Putih yang 1% yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan kan sekarang dengan undang-undang ini pindah ke Menteri BUMN ya. 1% saham Golden Share. Golden Share. Atau satu share. Dipindahkan ke Kementerian BUMN. Sisanya 99, whatever lah, all of it dipindahin ke Danantara. Nanti role-nya dari sisi Danantara adalah untuk mengoperasikan, mengawasi segala, sedangkan dari sisi Kementerian BUMN is for the public policy. Penugasan, kalau misalnya ada penugasan dan seterusnya. Dan juga yang mungkin yang elegan dari undang-undang ini, apabila ada penugasan dari negara, uangnya akan datang dari negara. Jadi bisa kita pisahkan soal PSO, Public Service Obligation, yang mungkin terkait kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN. Nah, masih terkait dengan perbankan juga, karena perbankan itu kan ada dana pihak ketiga ya, DPK, yang itu menjadi kekhawatiran. Iya. Ini ada ya gerakan, kan, ada gerakan menarik tabungan dari bank negara, karena mereka khawatir dana mereka akan dikelola oleh Danantara, mereka belum trust dengan pengelolaan Danantara, karena itu lebih bagus ditarik aja. Nah, gimana sebenarnya? Jadi DPK kan apakah masuk dalam yang dikelola dan investasikan? Jadi hubungannya untuk dana pihak ketiga, kita tidak memakai dana pihak ketiga untuk itu. Itu kan ada di bank. Let the bank do the bank's job. Your money is your money. Kita hanya fokus kepada dividen atau hasil keuntungan dari net income yang nantinya dibagikan kepada pemegang saham publik dan juga kepada Danantara sebagai pemegang saham pengendali. Udah, kita kelola aja itu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ya kakak-kakak, adik-adik ini kan milenial semua, nggak usah worry soal uangnya yang ada di bank, itu ya di situ aja. Jadi itu tidak disentuh, tidak disentuh oleh Danantara ya? Nggak ada. Itu uang kalian yang kita lakukan dari hasil keuntungan suatu perseroan, seperti bank-bank himbara. Untungnya nanti kan dibagi dividen, misalnya Anda pemegang saham BNI, Mandiri, BRI, ya kalian juga menerima keuntungannya, kalian juga mungkin menginvestasikan, jangan lupa diinvestasikan ya. By the way, kalau punya saham bank itu, nah tugas kita menginvestasikan juga. Gitu. Nah, hubungan antara bagaimana role Kementerian BUMN, kemudian ada BPI Danantara, nanti ada holding operasional, tuh gimana tuh cara hubungan kita kerjanya? Kita semua bertiga koordinasi antara saya, Pak Rosan, Pak Doni, bertiga saling mengisi, dan kebetulan background kita nih agak semua dari private sector, ya kan? Pak Rosan seorang pengusaha, saya profesional turn into pengusaha, Pak Doni juga seorang profesional, jadi seorang CEO. Jadi kami semua belajar berorganisasi, belajar juga mengembangkan organisasi, dan di sini ya bagusnya di antara kita bertiga tidak ada ego, kerja aja ya kan. Jadi kita semua nyatu. Yang penting kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Kita lapor kepada ketua kita, Pak Rosan, kita make sure kita semua nih organisasi sukses. Jadi ya bisa dibilang sekarang nih, sampai saya dikomplain sama istri saya, lebih banyak saya ngomong sama mereka berdua dibandingin sama si Ratna. Jadi saya juga harus mengkoordinasi di rumah juga urusan gitu loh. 2 pertanyaan terakhir. Kalau investasinya rugi, apa dampaknya terhadap apa? BUMN apa segala Kalau macam? investasi nih gini, dari investasi itu kan ada 2, ada investasi di perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri, which they do anyway. Tapi saya rasa pertanyaannya adalah investasi di sisi Danantaranya ya, jadi antara investasi. Ya kalau misalnya rugi, kita harus memperbaiki gimana proses kita, karena yang saya tahu, ini sekarang saya juga lebih menyadari lagi,
whatever we do, semua orang akan ngeliatin. Jadi insya Allah saya akan go through all the process untuk check and recheck. Dan seperti kata Presiden, I will take my time and I will be slow and deliberate. Ya udah, saya akan lakukan itu. Saya cukup yakin the first 4 or 5 investment, scrutiny-nya sangat tinggi. Tapi habis itu ya udah, business as usual. Feeling saya begitu. Tapi kita lihatlah ya, at the end nanti insya Allah saya dipanggil lagi sama Kak Uni untuk jelasin the first 2 investment yang mungkin kita akan lakukan. And that's our job. Kita sangat self-aware soal itu. Terakhir, Pandu, tadi saya katakan di awal juga soal Danantara, governance, segala macam, kekhawatiran publik, uangnya akan hilang, atau ini kan pertaruhan besar katanya. Biggest. Bahkan ini isu yang dianggap lebih penting daripada makan bergizi gratis, efisiensi, mana melibatkan efisiensi anggaran pula kan, yang 20 miliar dolar dari efisiensi. Dan ini menjadi satu isu yang menjadi keresahan dari demo-demo mahasiswa dan di hashtag Indonesia Gelap itu ya. Sebagai anak seorang aktivis, gimana Pandu menanggapi itu, keresahan itu? Wah, saya baru belajar nih Kak. Makanya saya belajar sejarah. Mau nggak mau saya banyak beruntung relasi ayah saya di sini. Jadi tahun 98 terjadilah huru-hara. Dulu Kementerian BUMN itu tidak ada, dulu adalah bagian dari eselon 2 Kementerian Keuangan. Keuangan, benar. Terus naik menjadi eselon 1. Yang menulis undang-undang pada saat itu adalah yang bernama Baselius Ruru pada tahun 2003, yang adalah komut TBS. Jadi saya belajar ya. Terus saya juga nanya kepada Menteri kedua BUMN, Pak Laksamana Soekardi, karena unfortunately the first one already passed away. Saya tanya yang kedua, apa sih ini barang? Kenapa menjadi BUMN pada saat 98 ini terjadi? Karena orang ingin BUMN ini bisa kita lihat di run seperti corporate pada saat itu. Tapi memang setengah-setengah, tetap ada juga role of state yang besar. Jadi saya tanya, Om ini, Om B, ini bener nggak sih ide Danantara? Ini yang kita tunggu-tunggukan. Makanya saya tertarik, kenapa? Karena ini full corporate, less politik, more corporatisasi. Jadi saya kaget, rupanya the one who really wanted to do it 20 years ago adalah beliau-beliau ini. And it happens to be, this is the right time, the right leader, the right person who wants to push it. Karena Profesor Sumitro juga sudah berpikir soal itu tahun 70-an. 50 years ago. And what's so interesting, the president at the time did not agree. Dan jangan lupa, 98 is about that particular president that had to be replaced. Makanya keluar ide ini, which is also interesting. Penandatangan pertamanya adalah Presiden Megawati pada saat itu. And this is what they wanted to do. Jadi ini saya merasa bagian dari sejarah, karena saya lihat ini adalah keinginan senior-senior saya. Dan sekarang kita lakukan. Malah saya bilang the biggest threat is not doing it. Kenapa orang worry? Karena ini mengganti status quo. Dan saya melihat perubahan status quo harus terjadi. Regardless, ini pasti terjadi, dan saya merasa ini kesempatan emas buat kita. That's it. Sesimpel itu. Kita warga akan mengawasi ya bersama-sama. Tentu tidak ada yang ingin bahwa Danantara gagal ya. Semuanya ingin Danantara itu sukses. Kalau gagal kan kita semuanya juga yang akan menanggung bersama-sama. Jadi sebenarnya doanya baik dan mengawasi semuanya, dan semoga pemimpin-pemimpin Danantara nggak baperan ya kalau dikritik sama masyarakat. Every hour. Thank you so much. Itu tadi Real Talk with Uni Lubis dengan Pandu Syahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara. Sampai ketemu di program berikutnya.